早就被我揍扁了。这，龙拳，竟瞬间化解我的穿心一击，差不多了。脸大，给你玩玩。是齐天大圣，双目就看你了，杀死你！ Halo YouTube, selamat datang di MH Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita Donghua si Xingji. Di episode sebelumnya telah diceritakan, Tan Sangzang dan murid-muridnya yang berusaha membebaskan jiwa Wukong, mereka tiba-tiba diserang oleh Raja Naga Laut Selatan dan para pasukannya. Aosu yang menyusul Bailang ke dasar laut, dia teringat dengan ucapan Tan Sangzang sebelumnya, bahwa semua orang sangat bergantung kepadanya. Perkataan itu akhirnya membuat Aosu merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh orang lain, sehingga membuat Aosu dengan senang hati mau membantu Bailang. Tiba-tiba, Putri Raja Naga Nanhai mendatangi Aosu dan meminta Aosu untuk menghentikan pertarungan itu. Aoling lalu bertanya kepada Aosu, kenapa dia mau membantu Tan Sangzang dan murid-muridnya? Aosu lalu memberikan pertanyaan balik kepada Aoling, mengapa warga Nanhai bersekutu dengan pasukan surga dan menyegel jiwa Sun Wukong? Padahal suku naga sangatlah menghargai kehormatan, tapi mengapa mereka rela menjadi anjing-anjing pembantu surga? Aosu lalu meminta Aoling untuk segera pergi karena dia tidak ingin menyakiti Aoling. Sementara itu Tan Sangzang dan Raja Naga terus berperang satu sama lain. Hingga pada akhirnya Aosu dan Bailang mempunyai kesempatan untuk menghancurkan pilar-pilar besar di sana. Aosu lalu mengatakan kepada Bailang bahwa Tang Sanzang pernah mengajarinya latihan menangkap burung. Aosu meminta Bailang untuk mengingat latihan itu agar Bailang bisa memanggil roh naga yang berada di dalam tubuhnya. Dengan demikian, maka mereka akan lebih mudah menghancurkan pilar-pilar di sana. 与自然融合，召唤兽大人。 Bailang lalu mendengar sebuah suara yang terus memanggilnya. Ternyata suara itu berasal dari patung Sun Wukong yang berada tepat di hadapannya. Sun Wukong lalu mengatakan kepada Bailang bahwa Bailang harus menghancurkan lebih banyak pilar batu segel agar Bailang bisa mencabut sebuah pedang yang menyegel jiwa Sun Wukong. Aosu tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Bailang. Saat Bailang sedang menjelaskan kepada Aosu, tiba-tiba Aoyilong datang dan menusuk Aosu dari belakang. Saat mereka berdua sedang bertarung, Aoling tiba-tiba datang dan melerai pertarungan di antara mereka. Aoling mengatakan bahwa sesama bangsa naga seharusnya mereka tidak saling membunuh. Aoling juga mengatakan bahwa masalah Sun Wukong tidak ada hubungannya sama sekali dengan suku naga, karena hal itu adalah urusan pasukan surga. Aoling juga membenarkan perkataan Aosu bahwa melindungi segel Sun Wukong bukanlah kebiasaan suku naga, karena suku naga selalu menghargai kehormatan dan tidak pernah dipaksa oleh orang lain. Perkataan Aoling itu membuat Aoyilong sangat marah dan memukul Aoling. Aoyilong lalu mengatakan bahwa dengan dukungan pasukan surga, mereka akan bisa menghancurkan kekuatan Raja Naga dan bisa menguasai wilayah 4 Raja Lautan.
Ao Yilong bahkan juga mengatakan bahwa setiap gerak-gerik naga, mereka akan selalu melaporkannya kepada pasukan surga. Sehingga Ao Suo akhirnya menyadari bahwa kematian Raja Naga Gunung Tianyu dan kakak Shao itu juga disebabkan oleh laporan ayah Ao Yilong kepada pasukan surga. Sementara itu, Bailang akhirnya merubah dirinya ke dalam bentuk naga untuk menghancurkan lebih banyak pilar. Patung Sun Wukong kembali berbicara kepada Bailang dan memerintahkannya untuk masuk ke dalam sebuah celah yang berada di dada Sun Wukong. Sun Wukong lalu mengatakan bahwa sumber masalah yang besar akan segera datang. 是谁啊？别多问了，快点！哦。 Bailang segera masuk ke dalam celah itu dan menjumpai tubuh asli Sun Wukong sedang disegel oleh sebuah pedang. Saat Bailang akan mencabut pedang itu, tiba-tiba kaki Bailang diseret oleh sebuah makhluk yang menurut Bailang mirip dengan kakek Tudi, si dewa bumi di Gunung Tianyu yang menjadi teman Bailang. Makhluk itu lalu melemparkan Bailang pada sebuah batu karang yang membuat tubuh Bailang terperangkap dan masuk ke dalam batu karang itu. 真好补了，受陷阱的傻师拔不出来了，不用命敌吧？ Tidak lama kemudian, sumber masalah yang dimaksud oleh Sun Wukong akhirnya benar-benar datang. Ternyata dia adalah Dewa Sanyan yang dikirim oleh Kaisar Sitian untuk membunuh Tan Sangzang dan murid-muridnya. 唐三藏大法师，我们又见面，所以我精心挑选了30名。 Dewa Sanyang langsung menyerang Tan Sangzang dengan menusukkan tombaknya sehingga membuat Tan Sangzang tak berdaya. Di dasar laut, kakek Tudi akhirnya datang untuk menyelamatkan Bailang dan sebagai gantinya maka kakek Tudi akan menyerahkan jiwanya kepada Dewa Bumi Laut Selatan. 就为了一个小他的魂魄碎块，我给你这。 Ao Yilong yang takut jika Bailang berhasil membebaskan jiwa Wukong, dia lalu memerintahkan adiknya untuk segera mencari Bailang. Namun Ao Suo dengan sangat berani mencegah mereka berdua, hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Ao Suo lalu teringat dengan kejadian di masa lalu saat dia berada di Akademi Naga. Saat itu Ao Yilong sedang membuli Ao Suo bersama teman-temannya. Tiba-tiba Tian Yuxian alias kakak Shao datang untuk membantu Ao Suo. Kakak Shao lalu mengatakan kepada Ao Suo bahwa sebenarnya bakat Ao Suo tidaklah buruk. Ao Suo hanyalah kurang percaya diri. Kakak Shao lalu mengajak Ao Suo untuk pergi ke suatu tempat yang sangat tinggi lalu menjatuhkannya. Dengan kejadian itu akhirnya Ao Suo bisa menggunakan keterampilan terbangnya untuk pertama kali. 这种自由自在的感觉。只要忘记恐惧，你就能飞。 Ao Suo yang sangat marah kepada Ao Yilong, dia lalu mengeluarkan serangan listriknya dengan level maksimal, sehingga membuat Ao Yilong dan Ao Ling tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Ao Suo lalu mengambil belati milik Ao Yilong dan menusukkannya kepada Ao Yilong sehingga membuat Ao Yilong terluka sangat parah. 现在换你了，就是不能动。我先插你一眼。 Tak lama kemudian, kakak Ao Suo tiba-tiba datang dan memukul Ao Suo hingga membuat Ao Suo pingsan. Sementara itu, di atas laut, para prajurit langit terus menyerang Tan Sangzang dan murid-muridnya.
Dewa Sanyan kembali menggunakan tombaknya untuk menyerang Tan Sangzang, sehingga membuat Tan Sangzang semakin tertekan. Tan Sangzang lalu mengatakan bahwa Dewa Sanyan adalah seorang dewa yang memiliki masa lalu yang sangat mengerikan. Dalam rangka misi melindungi surga, Dewa Sanyan memiliki seorang rekan seperjuangan yang sangat akrab dengannya. Namun sayangnya, rekannya itu harus mati dalam pertarungan melawan bangsa Asura. Sebelum kematian rekannya, Dewa Sanyan mendapatkan sebuah pesan dari rekannya agar dia bisa terus melindungi surga untuk rekannya. Sehingga hal itu membuat Dewa Sanyan dinobatkan menjadi dewa terbaik yang melindungi surga. Atas banyaknya jasa yang dia lakukan untuk surga, Kaisar Sitian lalu meminta kepada Dewa Sanyan untuk menyebutkan imbalan yang dia inginkan. Dewa Sanyan lalu mengatakan bahwa imbalan yang dia inginkan bukanlah suatu gelar atau status. Imbalan yang dia inginkan adalah agar dia bisa terus bertarung untuk membela surga. 我的使命就是战斗，就是不断杀敌。他的长戟威力太大，不可硬抗。别妨碍老朱！天君，这些天兵跟随神将作战多年。 Tan Sangzang terus berusaha menahan serangan yang diberikan oleh Dewa Sanyan. Hingga pada akhirnya Tan Sangzang mengetahui titik kelemahan Dewa Sanyan dan langsung menyerangnya dengan tinjuan yang bertubi-tubi. 看见了神将的破绽。Meski Tan Sangzang berhasil melukai Dewa Sanyan di titik kelemahannya, namun Dewa Sanyan yang sangat kuat ini ternyata mampu menyembuhkan lukanya dengan sekejap. Tan Sangzang akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah lawan yang sepadan untuk Dewa Sanyan, dan hanya Sun Wukonglah yang bisa mengalahkan Dewa Sanyan. Saat Tan Sangzang sedang kewalahan menghadapi Dewa Sanyan, tiba-tiba Raja Nanhai datang dan menusuk Tan Sangzang dari belakang, sehingga membuat Tan Sangzang semakin tak berdaya. 忘了还有本王吗？师傅，太可恶了！ Sementara itu, di dasar laut Bailang akhirnya bisa mencabut pedang yang menyegel jiwa Sun Wukong, sehingga Sun Wukong terbebas dan meminjam tubuh Bailang untuk menyelamatkan Tan Sangzang dan murid-muridnya. Subaji yang merasa sangat marah kepada pasukan naga, dia lalu menggunakan garpu runcingnya sehingga berhasil membunuh anak kedua dari Raja Naga. Dewa Sanyan lalu berniat untuk segera menghabisi nyawa Tan Sangzang. Namun tiba-tiba Sun Wukong menampakkan dirinya dalam bentuk kera raksasa. Dewa Sanyan lalu menyadari bahwa kera raksasa yang berhasil dia kalahkan bukanlah Sun Wukong yang sebenarnya. Karena untuk muncul secara nyata, Sun Wukong perlu meminjam sebuah tubuh yang masih hidup. Dengan menggunakan tubuh Bailang, Sun Wukong lalu mendatangi Tan Sangzang dan memarahinya. Sun Wukong mengatakan bahwa hidup dan matinya selalu bersama dengan Tan Sangzang. Tapi Wukong merasa bahwa Tan Sangzang telah mengkhianatinya. Jika saja dulu dia tidak membacakan mantra kepadanya,
pasti Wukong bisa mengalahkan semua pasukan Istana Surga. 偏偏是曾经和我出生入死的师傅出卖我。都没有问题。师傅，为什么不信我？我应该相信你，悟空。对不起，我来就是为了说这一句。 Setelah mendengar permintaan maaf dari gurunya, Wukong lalu memerintahkan Baji dan Wucing untuk melindungi gurunya. Sementara itu, dia akan menghadapi Dewa Sanyan sendirian. 飞得好远呐，不错，怎么能马马虎虎？花国一看就会明白，就好像回到了那时候，这16年以前。孙悟空，今天就在这里。 Raja Nanhan yang menyaksikan kematian anak keduanya, dia tak bisa lagi menahan kemarahannya pada Baji yang telah membunuh anaknya. Raja Naga lalu meminta bantuan kepada Pangeran Aujiosi yang tidak lain adalah kakak dari Ausue untuk mengalahkan Tan Sangzang dan murid-muridnya. Namun Pangeran Aujiosi ternyata menolak permintaan Raja Nanhai. Karena menurutnya, Raja Naga Laut Selatan selama ini tidak pernah terbuka pada pasukan Naga Laut Timur. Sehingga mereka tidak mengetahui kalau ternyata Sun Wukong disegel di Laut Cina Selatan. Pangeran Aujiosi lalu menghadap kepada Tan Sangzang dan mengucapkan terima kasih karena selama ini telah menjaga dan merawat Ausue. Dia lalu berniat untuk membawa Ausue kembali kepada keluarganya. Namun Tan Sangzang yang telah hidup lama dengan Ausue, dia tidak merelakannya. Sehingga Tan Sangzang melakukan berbagai cara agar Ausue bisa tetap bersamanya. Namun Pangeran Aujiosi tetap bertekad untuk membawa Ausue pulang kepada keluarganya. 谢谢你多年的照顾。各位，在下先行告辞。 Sementara itu, Dewa Sanyan terus menghajar Sun Wukong hingga pada akhirnya Dewa Sanyan berhasil menancapkan tombaknya ke dalam tubuh Sun Wukong. Namun berbeda dengan pertarungannya 16 tahun yang lalu, sekarang Sun Wukong bisa dengan mudah menahan serangan Dewa Sanyan. 你当年早就被我揍扁了。这，龙拳，竟瞬间化解我的穿心一击。差不多了。 Sun Wukong lalu membelah dirinya dan membentuk kloningan-kloningan kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu Sun Wukong merubah dirinya ke dalam bentuk raksasa dan menghajar Dewa Sanyan. Dewa Sanyan lalu mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Sun Wukong. Hingga pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Sun Wukong. 很恼火吗？你努力适应身体，我的把戏。对呀。脸大给你玩玩。是齐天大圣孙悟空。 孙悟空，我小看你了，杀死你！Setelah menemukan sebuah gulungan,
Dewa Sanyan akhirnya tersadar bahwa kera raksasa yang telah dia kalahkan ternyata bukanlah Sun Wukong yang sebenarnya. Karena ternyata Sun Wukong berhasil melarikan diri pada saat dia mengeluarkan 3.000 kloningannya. Sementara itu di tempat lain, pasukan surgawi merasa ada yang tidak beres dengan Tan Sangzang dan murid-muridnya yang sama sekali tidak bergerak. Ternyata Tan Sangzang dan murid-muridnya juga berhasil melarikan diri dengan ilusi boneka pasir yang dibuat oleh Wu Jing. Sementara itu ternyata tubuh asli mereka sudah berada di suatu tempat yang aman, yang saat itu mereka sudah bertemu dengan Sun Wukong dan langsung menertawakan Dewa Sanyan yang berhasil dia bodohi. 三爷现在的表情一定很好笑，好蠢呐！ Setelah itu, jiwa Wukong keluar dari tubuh Bailang untuk pergi ke akhirat. Wukong sangat mengkhawatirkan keselamatan guru dan kedua saudaranya yang akan melanjutkan perjalanan ke barat. Namun mereka semua meyakinkan Wukong bahwa mereka semua akan baik-baik saja, sehingga jiwa Wukong akhirnya pergi dengan tenang. 放心去吧，一路走好。 Sementara itu Bailang yang belum tersadar, dia bermimpi bertemu dengan Sun Wukong dan Xiao Yu yang akan pergi meninggalkannya. Setelah terbangun, Bailang bertanya apakah Sun Wukong telah pergi. Tan Sangzang menjawab bahwa sebenarnya Wukong telah mati 16 tahun yang lalu. Untuk itu, dia harus pergi ke akhirat agar jiwanya tidak membusuk. Setelah itu, mereka mengatur strategi untuk melanjutkan perjalanan ke barat, dan season 2 pun berakhir. 我在这里呀。 Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.